Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maisara Marambua dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada peran pengembangan kurikulum sekolah. Otonomi pendidikan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia persekolahan untuk dapat berinteraksi dan berkontribusi secara intensif. Interaksi intensif ini menjadi sangat wajar karena keberadaan sekolah memang tidak dapat dilepaskan dari dunia luar atau masyarakat. Kurikulum sesungguhnya ialah apa yang terjadi di dalam kelas dalam interaksi siswa dengan guru dan siswa dengan lainnya dan dengan lingkungan. Di dalam kelas, kurikulum adalah benda hidup yang dinamis atau penuh semangat, penuh gerakan. Bukan sekedar kumpulan dokumen cetak belaka. Guru harus menerjemahkan kurikulum itu dalam bentuk interaksi hidup antara guru dan siswa. Yang kedua, ada peran kepala sekolah. Ada 3 peran kepala sekolah. Yang pertama, peran sebagai manajer. Nah, manajer di sini yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha dan bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, ada peran sebagai inovator. Nah, inovator di sini yaitu memperkenalkan gagasan atau ide yang baru. Sebagai tokoh penting di sekolah, kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide baru yang kreatif. Pembangunan kurikulum seringkali bermula dari gagasan kepala sekolah. Yang ketiga, ada peran sebagai fasilitator. Nah, fasilitator di sini dikatakan seorang yang akan memfasilitasi sebuah penelitian yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi. Dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus yang ditunjuk. Namun demikian, kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Yang ketiga, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Apabila kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam memanajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Gurulah pemeran utama aktivitas sekolah, karena itu tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahliannya, bukan sekedar tukang mengajar, karena tugas guru sehari-hari terkait dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, ada 2 peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan. Keputusan mengenai kurikulum sekolah secara institusional terletak pada tangan kepala sekolah. Dalam konteks ini, guru adalah pemberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Konsep ini dapat ditarik ke dalam 2 konteks. Yang pertama, guru sebagai pelaksana proses pengembangan kurikulum sekolah terlibat sebagai tim yang ditunjuk untuk membuat kurikulum sekolah. Selanjutnya, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan sekolah. Peran ini berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengampu proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Poin keempat, ada peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Komite sekolah memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, advisory agency atau lembaga penasihat, yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Yang kedua, ada supporting agency atau lembaga pendukung, yaitu pendukung baik yang secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga, ada controlling agency atau badan pengawas, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluar pendidikan sekolah. Serta yang keempat, ada mediate agency atau agen perantaraan, yaitu mediator antara pemerintah dan masyarakat. Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Materi selanjutnya ada strategi pengembangan kurikulum. Ada 6 strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengubah sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Depdiknas, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total.
Perubahan ini menyeluruh dan dijalankan secara seragam di seluruh negara. Usaha besar-besaran ini hanya dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dengan menjelaskan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, dan buku pedoman. Strategi ini sangat ekonomis dari segi waktu maupun tenaga bila perubahan kurikulum itu dilaksanakan atau dilakukan secara seragam dan menyeluruh. Yang kedua ada mengubah kurikulum tingkat lokal. Kurikulum yang nyata, yang real, hanya terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah atau di dalam kelas. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada. Dalam kelas, kurikulum menjadi hidup, bukan hanya secarik kertas. Perubahan kurikulum ini di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu tetap bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku. Akan tetapi, sekolah berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Yang ketiga, memberi pendidikan in-service dan pengembangan staf. In-service training ialah sebuah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan bidang masing-masing, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan pengembangan staf adalah serangkaian disebut pengembangan sumber daya manusia dan supervisi. Pendidikan merupakan kegiatan peningkatan kemampuan personil yang dapat dilakukan melalui jalur gelar dan non-gelar, bisa formal maupun non-formal. In-service training dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi pihak atas. Pengembangan staf lebih baik, tidak formal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Yang keempat ada supervisi. Supervisi dahulu, penilik sekolah mengunjungi sekolah untuk mengadakan inspeksi dan memberi penilaian terhadap guru dan sekolah. Kedatangannya dipandang sebagai hari mendung penuh rasa takut yang dihadapi guru dengan segala macam tipu muslihat. Kini pengertian supervisi sudah berubah. Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Supervisi adalah pemberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pengajaran yang lebih efektif bila rasa perlu. Penilik sekolah dapat memberi demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode yang baru. Yang kelima, ada reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah dengan menerima cara yang sama sekali baru. Hal ini antara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching atau pengajaran tim, downgrading atau tim menilai, metode unit atau satuan metode, dan open school atau sekolah terbuka, yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran seperti bentuk ruang, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Yang keenam, ada eksperimentasi dan penelitian. Eksperimentasi dan penelitian negara kita tidak tertutup bagi macam-macam pembaharuan dalam pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka pendidikan kita terhadap pengaruh dari negara-negara lain di dunia ini. Ciri kemajuan ialah perubahan dan perbaikan. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas. Nah, jadi dari materi yang sudah saya paparkan, saya mengambil kesimpulan yaitu peran sekolah dalam pengembangan kurikulum sangatlah besar. Sebab tercapainya tujuan suatu kurikulum sangat bergantung pada aspek implementasinya, dan persoalan implementasi ini sepenuhnya merupakan tugas pihak sekolah. Dalam hal ini, pihak guru yang sangat berperan. Kurikulum yang baik dapat tercapai apabila implementasinya sesuai dengan ide dan tuntutan yang terdapat dalam dokumen kurikulum tersebut. Sekian, dan saya ucapkan banyak terima kasih.